Bentonit adalah jenis mineral lempung yang terutama terdiri dari montmorillonite, yaitu mineral kelompok smectite. Bentonit terbentuk dari pelapukan abu vulkanik dalam lingkungan air. Nilai jual bentonit terletak pada sifat fisiknya, yaitu 1. Daya absorpsi tinggi, menyerap air dan cairan, digunakan dalam lumpur pengeboran, pengolahan air, dan chat litter. 2. Plastisitas, mudah dibentuk, ideal untuk pengecoran logam dan cetakan. 3. Viskositas tinggi, stabil dalam larutan, digunakan untuk pengeboran dan stabilisasi tanah. 4. Kemampuan tukar ion, menyerap dan menukar ion, berguna untuk pengolahan limbah dan pertanian. Kelima, ketahanan panas, cocok untuk aplikasi suhu tinggi seperti cetakan logam. Kohesif dan kedap air, digunakan dalam konstruksi dan pelapis tanah. Adapun kelebihan pupuk bentonite adalah 1. Bentonite mampu menyerap dan menyimpan air dengan baik. 2. Dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan dan melepaskan nutrisi. 3. Membantu menggemburkan tanah. 4. Efek lebih tahan lama dibandingkan pupuk kimia lain. Bentonite ditambang menggunakan alat berat seperti ekskavator atau metode tambang terbuka, open pit mining. Proses ini bertujuan untuk mengambil bentonite dari lapisan tanah. Untuk proses pengangkutan material, mentah bentonite, diangkut ke lokasi pengolahan menggunakan truk atau konveyor. Penyimpanan bentonite mentah disimpan di area khusus untuk menghindari kontaminasi sebelum diproses. Tahap pra-pengolahan 1. Pembersihan kotoran seperti batu besar, pasir, dan material asing lainnya dibersihkan secara manual atau menggunakan alat pemisah. 2. Penghancuran, crushing. Bentonite dihancurkan menggunakan crusher untuk mendapatkan ukuran yang lebih kecil. Hasilnya adalah material yang lebih mudah diolah pada tahap selanjutnya. 3. Pengayakan, screening. Material hasil penghancuran disaring untuk memisahkan ukuran partikel yang diinginkan. Partikel yang terlalu besar akan dikembalikan untuk dihancurkan ulang. 4. Pengeringan awal bentonite dengan kadar air tinggi dikeringkan menggunakan sinar matahari atau rotary dryer untuk mempermudah proses pengolahan berikutnya. Tahap pengolahan menjadi pupuk bentonite 1. Aktivasi fisik atau kimia. Aktivasi fisik, bentonite dipanaskan untuk meningkatkan daya serap dan kapasitas tukar kation. CEC. Aktivasi kimia. Penambahan bahan kimia seperti soda ash, natrium karbonat, untuk meningkatkan sifat adsorpsi dan kapasitas tukar cation bentonite. 2. Pencampuran dengan bahan lain, bentonite dicampur dengan bahan-bahan tambahan, seperti pupuk organik, untuk menambah kandungan hara. Mineral tambahan, seperti dolomit untuk meningkatkan unsur mikro dan makro. Mikroba bermanfaat, untuk memperkaya fungsi biologis tanah. 3. Granulasi opsional. Campuran bahan diolah menjadi bentuk butiran atau granul menggunakan mesin granulasi. Bentuk granul mempermudah aplikasi di lapangan dan mencegah penggumpalan. 4. Pengeringan akhir granul pupuk dikeringkan kembali untuk memastikan kadar air rendah sehingga lebih awet selama penyimpanan. Pengemasan pupuk bentonite yang sudah jadi dikemas dalam karung atau kantong plastik sesuai dengan kebutuhan pasar. Setiap kemasan dilabeli dengan informasi kandungan dan cara penggunaan. Target pasar untuk menjual pupuk bentonite sangat bergantung pada jenis dan manfaat pupuk yang ditawarkan. Secara umum, berikut adalah beberapa target pasar potensial. 1. Petani lahan pertanian. Petani yang mengelola lahan sawah, ladang, atau kebun yang memerlukan pupuk untuk meningkatkan kualitas tanah. Tanaman spesifik. Petani yang fokus pada tanaman tertentu seperti padi, jagung, kelapa sawit, tebu, atau hortikultura. 2. Perusahaan perkebunan, perkebunan skala besar. Perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, karet, atau kakao sering mencari pupuk yang bisa meningkatkan produktivitas tanah. Manajemen lahan kering, perkebunan yang beroperasi di daerah dengan tanah yang cenderung kering atau kurang subur. 3. Industri kehutanan dan reklamasi tambang.
Proyek reklamasi tambang yang membutuhkan pupuk untuk memperbaiki struktur tanah dan mendukung reforestasi. Kehutanan, perusahaan yang membutuhkan pupuk untuk menanam kembali hutan. 4. Distributor atau toko pertanian pengecer lokal. Toko-toko kecil di daerah pedesaan yang menjual kebutuhan pertanian. Distributor besar, perusahaan distribusi yang memiliki jaringan luas di sektor pertanian. Proyek pemerintah atau LSM program pertanian. Proyek yang didukung pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian lokal. Proyek lingkungan, program untuk meningkatkan kualitas tanah atau memperbaiki lahan kritis. Pasar internasional negara-negara yang memiliki sektor pertanian besar, terutama di Asia, Afrika, atau Amerika Selatan, yang membutuhkan pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dan target pemasaran yang paling utama yaitu fokus pada daerah yang tanahnya cenderung masam atau kurang subur, karena bentonite dapat membantu memperbaiki struktur tanah.